Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tidak bosan-bosannya selalu diingatkan hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Kitab Tayammum. Nomor babnya 5, nomor hadisnya 339. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaj qala babu tayamumi. Babnya tayamum. Lil wajhi, untuk wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan. Jadi tayamum itu untuk wajah dan kedua telapak tangan. Hadatsana Hajjaj qala akhbarana Syu'bah akhbarani Hakam an Dar an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an Abi qala, berkata siapa? Ammarun Ammar. Bihada, dengan ini hadis. Wa dzaraba, dan memukulkan siapa? Syu'batun Syu'bah, biyadaihi, pada tangannya, al-ardo, pada tanah. Cuma kemudian adnahuma, mendekatkan siapa? Syu'bah, huma, pada kedua tangan, min fihi, dari mulutnya, maksudnya ditiup. Jadi setelah ditempelkan ke tanah kemudian ditiup. Itu kalau hadis ini. Kalau hadis lain ditempelkan ke tanah, dikibaskan atau pokoknya dikibaskan. Cuma kemudian masaha, mengusap siapa? Syu'bah, bihima, dengan kedua tangannya, wajahahu, pada wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Diusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Waqala, dan berkata siapa? Nadr, akhbarana Syu'bah anil Hakam qala sami'tu Dar yaqulu, berkata siapa? Dar an ibni Abdurrahman ibni Abza qala, berkata siapa? Hakam. Wa qad sami'tu, dan sungguh mendengar aku pada hadis, dan sungguh telah mendengar aku pada hadis, min ibni Abdurrahman, dari ibni Abdurrahman, an Abih qala, berkata siapa? Abih qala, berkata siapa? Ammarun Ammar. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Darin an ibni Abdurrahman ibni Abza an Abi annahu, sesungguhnya Abi iku syahida, menyaksikan dia, Umaron, pada Umar. Waqala, dan berkata lahu, pada Umar, siapa? Ammarun Ammar. Jadi Abi dia menyaksikan pada waktu Ammar dan Umar itu sedang berbicara atau sedang berdiskusi. Kuna, ada aku, fi sariyati, di dalam bala tentara, akunya Ammar. Fa aja nabena, maka junub aku. Jadi Ammar pada waktu itu dia termasuk bala tentara yang mana dia menanggung junub, mimpi.
Waqala dan berkata siapa Sulaiman, rawi hadis, lafadznya tafala, meniup siapa Nabi. Meniup siapa Nabi fihima di dalam kedua telapak tangan. Kalau hadis di atas min fih. Kalau ya. Jadi intinya ditiup. Setelah menempelkan tangan pada debu kemudian ditiup. Hadatsana Muhammad ibnu Katsir akhbarana Syu'bah anil Hakam an Darin an ibni Abdurrahman ibni Abza an Abdurrahman ibni Abza qala berkata siapa Abdurrahman. Qala berkata siapa Ammarun Ammar li Umar pada Umar. Tama'atu bergulung-gulung aku. Fa'ata itu maka datang aku Ammar an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Ya'fika mencukupi kepadamu Ammar wajah pada wajah wal kaffaini dan kedua telapak tanganmu. Lalu Nabi setelah dilapori oleh Ammar, Nabi bersabda, cukup kamu mengusap wajah dan kedua telapak tanganmu. Maksudnya kamu tayamum walaupun dalam keadaan junub. Cukup yang diusap adalah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi nggak perlu mandi lumpur, nggak perlu mandi debu, cukup tayamum itu sudah dihukumi mandi junub. Hadatsana Muslim hadatsana Syu'bah anil Hakam an Darin an Abdullah ibn an Abdurrahman ibni Abza. Qala berkata siapa Abdurrahman, syahidtu datang aku, maksudnya menyaksikan aku Umar pada Umar. Faqala maka berkata lahu pada Umar siapa Ammarun Ammar. Jadi Abdurrahman bin Abza ini dia menyaksikan pada waktu Umar ya. Pada waktu Ammar berkata kepada Umar. Pada waktu Ammar berkata kepada Umar. Wasako dan meneruskan siapa Muslim hadisan pada hadis, maksudnya hadis panjang cerita tentang menanggung junubnya Umar dan Ammar. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah anil Hakam Andar an ibni Abdurrahman ibni Abza an Abi. Qala berkata siapa Abi. Qala berkata siapa Ammarun Ammar. Fadharaba maka memukulkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi pada tangannya Nabi. Al-ardho pada tanah. Famasaha maka mengusap siapa Nabi wajahahu pada wajahnya Nabi. Wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya Nabi. Jadi pada waktu itu Ammar melihat Nabi mempraktekkan tayamum, yaitu Nabi memukulkan pada kedua tangannya ke tanah, kemudian Nabi mengusapkan tangannya ke wajah dan ke telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Ini berarti menunjukkan bahwa dalam tayamum itu boleh ditiup, boleh tidak ditiup. Boleh ditiup, boleh tidak ditiup. Ya terserah. Dalam keadaan kita tayamum mau pakai praktek yang mana. Intinya semuanya boleh. Intinya semuanya yang sudah dipraktekkan itu boleh. Babun bab as-soidu adapun debu
at-thayyibu yang suci iku wudu'ul muslimin, alat wudunya orang Islam. Yakfihi mencukupi apa debu hi pada orang Islam, mencukupi apa debuhi pada wudunya orang Islam, minal ma'i dari air. Minal ma'i dari air. Jadi debu itu cukup untuk berwudunya orang Islam kalau tidak ada air. Jadi maksudnya tayamum itu mencukupi. Ya, tayamum itu mencukupi wudunya orang Islam ketika tidak ada air. Jadi tayamum itu sebanding dengan berwudu. Waqala dan berkata siapa Hasan, yujzi'uhu mencukupi hu pada wudunya orang Islam opo at-tayamumu tayamum. Malam yuhadis selama belum batal siapa muslim. Menurut Hasan, sekali tayamum itu boleh digunakan berkali-kali untuk mengerjakan sholat selama belum batal. Contohnya tayamum, satu tayamum ini digunakan untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu boleh selagi tidak batal, tidak kencing, tidak berak, tidak kentut. Kalau batal, ya tayamum lagi. Kalau tidak ada air. Itu menurut Hasan. Waqala dan berkata siapa Yahya ibnu Sa'id, la ba'sa, tidak bahaya, maksudnya boleh, bisolati sholat ala sabakhotin, di atas tanah yang asin, watayamumi dan tayamum biha dengan tanah yang asin, maksudnya pasir pantai. Yahya bin Sa'id dia berkata bahwa tidak apa-apa sholat dengan tayamum menggunakan tanah yang asin, maksudnya pasir pantai, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih afdolnya, ya karena di pantai banyak laut, walaupun asin ya wudhu aja nggak apa-apa, pakai air asin, ya, itu lebih afdol. Tapi kalau pol-polnya mau mau tayamum menggunakan pasir pantai, ya nggak apa-apa, ya, diperbolehkan. Tapi afdolnya ya wudhu aja. Hadasana Musaddadun qala hadasani Yahya ibnu Sa'id qala hadasana Auf qala hadasana Abu Raja an Imron qala berkata siapa? Imron. Kuna ada kami iku fi safarin, di dalam bepergian ma'an Nabi berserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana dan sesungguhnya aku iku asroina, jalan malam aku, hatta sehingga kuna ada aku fi akhiril lail, di dalam akhirnya malam. Wakokna dan jatuh aku, wakoatan sak jatuhan, maksudnya tidur sak tiduran, apa sak tiduran, sak leran, ser gitu.
wala wakoatan, dan tidak ada tidur ahla yang lebih enak indal musafiri di sisi orang musafir minha daripada tidur. Jadi Imron berkata, pada waktu itu kami bepergian bersama Nabi, terus aku berjalan malam sampai akhir malam. Akhir malam itu ya sampai subuh jalan ya. Nah pada waktu itu aku ngantuk, sak ngantukan. Jadi sepanjang malam itu berjalan sampai di akhir malam ya kami istirahat. Jadi istilahnya menjelang subuh itu berhenti untuk istirahat ya. Tidur sak tiduran, dan tidak ada tidur yang enak ketika musafir daripada tidur ini ya. Jadi ya penak orang yang habis begadang mengerjakan tugas, contoh habis begadang sampai menjelang subuh, terus habis itu tidur, ya penak ya. Makanya ya tidak ada tidur yang enak ya kecuali dalam keadaan musafir ini. Artinya badan itu sedang capek-capeknya untuk jalan sepanjang malam, itu jalan terus gak berhenti, giliran menjelang subuh itu berhenti tidur, ya pules, tidurnya pules. Fama aikodona, maka tidak membangunkan kepada kami ila kecuali harus samsi, panasnya matahari. Saking pulesnya tidur, subuhnya kesiangan. Kami tidak bangun kecuali yang membangunkan kami itu karena panasnya matahari. Matahari sudah tinggi, terkena kulit panas, akhirnya mereka bangun dari tidurnya. Wakana, dan ada iku awaluman, awalnya orang, istaikodo yang bangun, siapa? Fulanun, fulan. Orang yang pertama bangun dari tidurnya itu ya fulan ini. Suma kemudian fulanun, fulan yang kedua ini. Suma kemudian fulanun, fulan yang ketiga ini. Yang pertama bangun ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Yusamihim menyebutkan nama him kepada mereka. Siapa? Abu Rojain, Abu Roja. Jadi Abu Roja ketika menyampaikan hadis ini, dia menyampaikan namanya. Abu Roja menyebutkan namanya. Fulan ini namanya ini, fulan ini namanya ini, fulan ini namanya ini. Itu. Fanasia, maka lupa siapa? Aufun, Auf, muridnya. Lah Auf ketika menyampaikan hadis ini dia lupa fulan itu namanya siapa. Gurunya itu sudah menyampaikan bahwa fulan ini namanya A, fulan ini namanya B, fulan ini namanya C. Lah Auf ketika menyampaikan kepada muridnya dia lupa fulan ini siapa namanya, A ini siapa namanya, fulan ini siapa namanya, fulan ini siapa namanya. Nah, itu lupa. Maka dari hadis ini juga kita bisa ambil hikmahnya bahwa ya ditulis ilmu itu agar tidak lupa. Gurunya menyampaikan apa, menyampaikan siapa namanya, ditulis. Sehingga ketika menyampaikan kembali, oh ini namanya Joko, oh ini namanya Jeki, oh ini namanya Juku. Nah, contohnya.
sehingga tersampaikan dengan sempurna. Ini. Jadi Abu Roja ketika memangkulkan kepada murid-muridnya termasuk Auf, ya menyebut nama fulan ini, fulan ini, fulan ini. Tapi ketika Auf menyampaikan hadis yang sama kepada muridnya, Auf lupa nama-nama yang disebutkan oleh gurunya. Maka pentingnya ditulis. Ya. Kalau sekarang itu al ilmu fi sutur, dalam tulisan. Keterangannya, calegnya menerangkan ditulis. Ya ini tujuannya apa? Ya agar tidak lupa. Kalau lupa, yang terjadi nanti apa? Ya bisa ro'yuwa, malah membahayakan itu. Nah, menyampaikan ilmu itu ya berat ancamannya. Ketika menyampaikannya tidak sesuai dengan mangkulnya, ya nanti tanggung jawabnya besar di akhirat. Maka pentingnya itu ditulis. Cuma kemudian Umar bin Khattab Ar-Rabi'u orang yang ketiga. Ar-Rabi'u orang yang keempat. Umar bin Khattab itu adalah orang yang keempat, orang yang bangun. Jadi orang yang keempat yang bangun dari tidurnya. Wakana dan ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama ketika tidur siapa Nabi lam yukot tidak dibangunkan siapa Nabi hatta sehingga yakunu ada siapa Nabi huwa Nabi yastaiqidu bangun siapa Nabi li'anna karena sesungguhnya kami iku lana dari tidak tahu kami ma pada apa-apa yuhaddisu yang baru apa ma lahu bagi Nabi fi naumihi di dalam tidurnya Nabi. Jadi ketika Nabi tidur itu tidak ada yang berani untuk membangunkan Nabi. Karena kami tidak tahu ada perkara baru di dalam tidurnya Nabi. Kan kadang Nabi itu diberi wahyu dalam keadaan mimpi. Ya. Pada waktu Nabi tidur, ya kami tidak tahu Nabi itu sedang menerima wahyu atau tidak. Ya, kalau pas tidur terus dibangunkan, kemudian pas waktu itu Nabi menerima wahyu, ya wahyunya sepotong nanti. Ya, makanya para sahabat tidak ada yang berani membangunkan Nabi ketika tidur. Karena wahyu itu bisa datang secara langsung. Malaikat Jibril datang kepada Nabi atau malaikat Jibril datang di dalam mimpinya Nabi. Falamma staiqadha maka ketika bangun siapa Umarun Umar waro'a dan melihat siapa Umar ma pada apa-apa asoba yang menimpa an-nasa pada manusia. Maksudnya Umar ketika bangun, Umar itu melihat manusia itu terkena panasnya matahari. Wakana dan ada siapa Umar iku rojulan orang laki-laki jalidan yang tegas. Umar itu orang yang tegas, bawaannya itu tegas. Saking tegasnya setan itu takut sama Umar. Kan ada di hadisnya itu ketika setan berpapasan dengan Umar, setannya nyingkrih. Wah, ada Umar bin Khattab. Akhirnya setannya minggir, ngalah daripada bertemu dengan Umar. Nah, ini Umar tegas, laki-laki yang tegas.
Fakabbara maka takbir siapa Umar. Wa rafa'a dan mengeraskan siapa Umar sautahu pada suaranya. Bitakbiri dengan takbir. Nah, ketika Umar melihat orang-orang itu masih tidur walaupun terkena panasnya matahari, Umar langsung takbir dengan suara yang keras. Allahu Akbar. Famazala maka tidak henti-henti siapa Umar. Yukabiru takbir siapa Umar. Wayarfa'u dan mengeraskan siapa Umar sautahu pada suaranya Umar. Umar takbir terus karena manusia belum pada bangun walaupun sudah terkena teriknya matahari. Nah, Umar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar lagi kurban. Itu dengan suara yang keras, ya, takbirnya dengan suara yang keras. Hatta sehingga istaiqodho bangun bisautihi sebab suaranya Umar siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan suara yang lantang membaca takbir, akhirnya Nabi terbangun sebab suaranya Umar. Jadi mereka itu apa? Subuhnya kesiangan berjamaah, Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Ternyata Nabi juga subuhnya kesiangan. Ya, kita itu perbedaannya sedikit dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan perbedaannya sedikit. Sampai mana tadi? Fala mastaiqodho maka ketika bangun siapa Nabi, syakau maka lapor mereka ilaihi pada Nabi alladhi yang asobahu menimpa apa yang hum pada mereka. Ketika Nabi bangun dari tidur, langsung mereka lapor kepada Nabi. Nabi gimana ini? Kita kesiangan subuhnya. Bagaimana ini? Ini ternyata udah jam 10 Nabi, ya contohnya. Qala bersabda siapa Nabi, la dhairo, tidak apa-apa. Aula yadiru atau tidak apa-apa. Syaku minarawi. Irtahilu berangkatlah kalian. Wis gak popo. Jenenge wong keselen kok, gitu. Jenenge wong keselen ya. Bangun kesiangan ya gak apa-apa. Irtahilu maka berangkatlah kalian. Fartahala maka pergi siapa Nabi. Fasaro maka berjalan siapa Nabi. Wirobaidin tidak jauh. Tidak jauh dari tempat itu. Jadi Nabi wis gak apa-apa. Ayo kita pindah. Jadi irtahala itu maksudnya pindah dari tempat yang membuat mereka subuhnya kesiangan, ya, pindah ke tempat yang lain. Pindah-pindah. Ojo nang kene akeh setane iki. Sampai sholat subuhnya kesiangan ini. Cuma kemudian nazala turun siapa Nabi. Pada maka minta siapa Nabi bil wadu'i pada air wudu. Fatawaddo'a maka wudu siapa Nabi. Wanudia dan dipanggil bisolati dengan sholat.
maksudnya diadani. Walaupun subuhnya kesiangan tetap adzan dan qomat. Fasolah maka sholat siapa Nabi binasi dengan manusia, maksudnya ngimami. Setelah itu Nabi turun, kemudian Nabi minta air wudhu, lalu Nabi wudhu, kemudian diadani, ya. Kemudian sholatnya itu diadani, dikomati. Setelah itu Nabi ngimami sholatnya manusia. Fala fatala maka ketika bubar siapa Nabi, min sholatihi dari sholatnya Nabi, idza ketika itu huwa Nabi birojulin ketemu seorang laki-laki mu'tazilin yang menyendiri. Lam yusolli tidak sholat siapa rojul ma'al qaumi bersama kaum. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi itu ketemu seorang laki-laki yang menyendiri yang tidak ikut sholat berjamaah. Kalau dia di selain itu ketika Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang tidak sholat di pojokan. Itu. Bagaimana cerita selanjutnya? Ya jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Ini hadisnya panjang sekali. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat.